Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di hari yang baik ini kita masih dikaruniakan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk membuktikan keimanan kita, membuktikan ketakwaan kita. Juga hadirnya kita ke Masjid Asy-Syifa dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan sangat berharga untuk kebahagiaan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa Allah mentakdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Nabi Muhammad sendiri kita dirindukan. Bahkan sejak beliau hidup telah dinyatakan kepada para sahabatnya, dan pernyataan Rasulullah ini kemudian menimbulkan kecemburuan dari para sahabatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sangat merindukan saudara-saudaraku, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan orang-orang yang aku rindukan, saudara-saudaraku yang aku rindukan adalah orang-orang yang hidup sesudahku, kemudian mereka beriman dan mentaatiku. Itulah saudara-saudaraku." Karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kita bermohon semoga kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, hendaklah timbul keinginan yang kuat dalam diri kita semua agar kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala kita berdampingan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pada saat itu dia mengkisahkan bahwa dia pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah seorang sahabat yang pernah menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bermalam dengan Rasulullah, kemudian fa'ataitu wudu'ahu wa hajatihi. Aku, kata Rabi'ah, menyediakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air untuk keperluan wuduknya dan juga untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Salni, mintalah kepadaku. Apa yang kau minta niscaya akan aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta ya Rasulullah agar aku kelak bisa menemanimu, bisa mendampingimu di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afa ghaira dzalik aw ghaira dzalika?" Apalagi yang lain wahai Rabi'ah? Kemudian Rabi'ah mengatakan, "Huwa dzaka." Cukup itu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, bantu aku untuk memperbanyak sujud. Bantu aku atas dirimu untuk memperbanyak sujud. Dari hadis ini, dari riwayat ini, kita mendapatkan penjelasan bahwa kalau kita ingin hidup berdampingan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, maka yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud tentu maknanya adalah menepati kewajiban-kewajiban kita, salat-salat fardu, dan juga memperbanyak salat-salat sunnah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita memperbanyak sujud agar kita kelak menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah memastikan kita senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 169. Ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul," siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka itu kelak akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, yaitu dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan juga dari kalangan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan yang ketiga adalah orang-orang yang syahid, orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang keempat wassalihin, dan orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan keempat golongan inilah sebaik-baik teman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, agar kita bisa menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti di surganya Allah, maka kita pastikan cinta kita yang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam satu hadis dijelaskan, rajulun atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian lelaki ini mengatakan, mata sa'ah, kapan ya Rasulullah terjadinya hari kiamat? Rasulullah balik bertanya, wa madza a'datta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Qala, lelaki itu kemudian mengatakan, ma'adattu laha, aku tidak mempersiapkan apa-apa untuk hari kiamat, illa anni uhibbullaha wa nabi wa rasulah, melainkan aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ketiga perkara yang sudah disebutkan untuk bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, maka kita juga bisa menjadi pengasuh anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, aku dan pengasuh anak yatim di surga nanti seperti ini. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Seperti itulah keadaan orang yang mengasuh anak yatim
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kelima yang bisa kita lakukan agar kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga adalah berusaha untuk mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan, "Inna min ahabbikum ilayya," sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian, "wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah," dan orang yang kedudukannya paling dekat denganku pada hari kiamat nanti, "ahasinukum akhlaqa," yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Itulah beberapa hal, beberapa amal solih yang bisa kita lakukan dengan niat, dengan tekad, keinginan yang kuat agar kita kelak akan bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak saja kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Rasul yang sangat peduli kepada umatnya, Rasul yang sangat menginginkan umatnya kelak semuanya akan bersamanya di surga, Rasul yang tidak ingin umatnya ada yang tersiksa di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita mohon kepada Allah agar kelak kita menjadi umatnya yang dapat hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin.